Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa siaran seminar online IDI Cabang Surabaya. Siang ini kita bersyukur dapat berkumpul menyaksikan seminar online yang diselenggarakan oleh IDI Cabang Surabaya bekerja sama dengan PPRA Rumah Sakit Dr. Sutomo. Siang ini kita akan mendapatkan beberapa materi dari para pakar antibiotika dan antimicrobial resistance tentang hal yang mungkin saat ini sedang terjadi di sekitar kita. Seperti kita ketahui, saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19, ternyata menurut WHO terjadi peningkatan penggunaan antibiotika secara masif juga. Sehingga hal itu menimbulkan kekhawatiran bahwa akan timbul masalah baru secara publik, bahwa akan muncul ancaman dari resistensi antimikroba yang akan menjadi ancaman berikutnya yang menyertai pandemi ini. Maka siang ini kita akan berkesempatan mendapatkan kajian dari para pakar. Yang pertama adalah Profesor Dr. Kuntaman Dr. MS, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Beliau adalah anggota Pokja Surveillance dan Penelitian KPRA Kemenkes RI, advisor KPRA RSUD Dr. Sutomo, Ketua Prodi Magister S2 Ilmu Kedokteran Dasar FK UNER, Ketua Dewan Etik FK UNER, dan Ketua PAMKI Pusat. Beliau akan menyampaikan satu materi yang cukup penting untuk kita, yaitu Prevalence of Bacterial Infection in Tertiary Referral Hospital as Risk Factor for the Emergence of AMR in COVID-19 Patients. Untuk waktu kami persilakan untuk Profesor Kuntaman untuk waktu 20 menit. Ya, baiklah, terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian. Kami akan menyampaikan tentang dampak tentang prevalen bakteri atau mikroba di rumah sakit rujukan tersier dan beberapa faktor yang coba kami analisis dari data yang ada di Dr. Sutomo, Surabaya. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin bertanya apa yang disebut dengan infectious disease. Itu ada 3 syarat. 1, masuknya mikroba ke dalam tubuh dan berbiak. Dan ketiga, disertai host respon. Jadi kalau tidak ada respon dari host atau istilahnya tidak ada gejala, itu bukan penyakit infeksi, tapi mungkin sebuah kolonisasi. Dan kita tahu bahwa mikroba itu ada 3 yang utama ya, bakteri, virus, dan jamur. Nah, kapan kita menggunakan dan kapan tidak menggunakan antibiotik menurut paradigma pada saat ini yang kita pakai bersama. Jadi kalau infeksi bakteri pasti obatnya adalah antibiotik. Tapi kalau virus adalah antivirus. Kalau jamur maka anti jamur. Ini adalah konsep secara umum yang berlaku pada saat ini. Nah, mengapa demikian? Memang antibiotik itu hanya bekerja pada dinding sel, membran sel, ribosom, DNA bakteri. Sedangkan virus tidak memiliki ini semua. Karena itu kalau ada antibiotik untuk virus maka pasti ada mekanisme lain di luar yang paradigma saat ini sedang dianut. Ini kalau kita lihat ini gambar, sebelah kiri ini adalah sel bakteri, kanan adalah virus. Ini perbedaannya adalah bahwa virus itu tidak punya mesin-mesin kehidupan. Mereka hanya punya sistem genetik yang akan terbentuk saat ada dalam tubuh manusia. Ini kalau kita lihat ini bakteri, di dalamnya berisi berbagai organ-organ atau mesin kehidupan. Dan ini tidak dimiliki oleh virus. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana dengan pasien-pasien yang saat ini penanganan pada pasien COVID. Kita memiliki sebuah formula bahwa sebuah penyakit untuk bagaimana makin berkembang dan bagaimana akan sembuh, itu ada faktor yang disebut D itu adalah kadar mikroba, susceptibility daripada pasien itu, kemudian T itu time, makin lama makin berisiko, dan virulence. Dan yang bawah sebagai pembagi adalah pertahanan tubuh.
Jadi kalau kita memakai obat-obatan antiviral, antibiotik, maka sasarannya adalah yang D. Bagaimana untuk menekan virus menjadi kecil. Sedangkan kalau terapi sportif, sasarannya adalah HD. Bagaimana tubuh menjadi lebih baik. Ini kira-kira konsep sementara daripada terapi COVID-19. Nah, kita coba ini. Dalam COVID-19, yang pasti bahwa memang dia membutuhkan antivirus. Paradigma pada saat ini, jika pasien terjadi koinfeksi dengan bakteri, maka memerlukan antibiotik. Cuma pada saat ini kita sedang mengetahui, dan tadi disampaikan juga bahwa mekanisme COVID ini sangat aneh, sehingga ada kemungkinan antibiotik itu punya mekanisme lain di dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan virus. Ini yang belum kita ketahui dan sedang dicari oleh masyarakat dunia, termasuk kita yang di Indonesia. Ada berbagai faktor bagaimana mikroba bisa berubah dan resisten berkembang. Intinya ada 3 dan nanti ada 1 tambahan. Nomor 1 adalah banyaknya pemakaian alat-alat, istilahnya devices atau alat yang dimasukkan ke tubuh seperti kateter, infus, tracheostomi dan sebagainya. Kemudian faktor-faktor lingkungan, kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri, terutama pada cuci tangan, hand scrub, dan pemakaian disinfeksi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perilaku. Siapa perilaku ini? Terutama adalah petugas kesehatan, baik dokter, perawat, dan lain-lain. Dan satu yang sangat penting adalah penggunaan antibiotik. Makin banyak penggunaan antibiotik itu makin bermasalah. Ya, ini ada statement yang dikeluarkan oleh WHO tentang COVID-19. Bahwa pada masa COVID terjadi peningkatan penggunaan antibiotik yang masif, dan ini akan cenderung mempersulit, meningkatkan bakteri-bakteri resisten, dan akhirnya juga justru menambah kematian. Ini statement WHO yang dilansing sekitar bulan Juni. Juga ini United Nations melakukan juga statement bahwa kita saat ini berkonsentrasi pada penggunaan antibiotik yang tidak rasional selama COVID, karena ini adalah merupakan penggerak utama untuk terjadinya resisten. 2 statement ini sudah mendunia dan ini harus kita sikapi. Tapi faktanya bagaimana? Kalau kita lihat di sini bahwa hasil telaah standar pengobatan yang sudah dilakukan pada berbagai center kesehatan di luar negeri khususnya, ternyata lebih 90% pasien COVID mendapat antibiotik, 95%, baik yang bertahan hidup maupun yang meninggal. Antivirus ternyata hanya sekitar 20%, sekitar 21-22%. Jadi mereka cenderung pakai antibiotik daripada antivirus. Kemudian yang lain pakai IgG, kemudian ventilator khususnya pada mereka yang sakit parah, sehingga ini sebagian besar pada yang meninggal ya. Sepsis juga banyak yang mereka yang berat atau kritikal, juga septic shock. Dan infeksi sekunder, di sini terlihat bahwa pasien-pasien yang meninggal itu hampir semua mendapat infeksi dibanding mereka yang bertahan hidup. Inggris kalau kita lihat memberikan 2 rekomendasi khusus untuk COVID yang baru masuk rumah sakit. Maka obat yang dipakai adalah doxycycline, amoxiclav, clarithrol, dan levo. Untuk yang terjadi di rumah sakit parah dan terjadi pneumonia, maka obat-obatnya sedikit lebih keras seperti piperacillin, tazobactam, ceftazidime, levo, vancomycin, atau linezolid jika MRSA. Kalau tidak MRSA nggak dipakai. Dari sini kelihatan bahwa yang kiri adalah untuk yang community dan yang kanan adalah untuk hospital. Kemudian kita lihat di sini review peneliti-peneliti lain, antibiotik tetap menempati tempat utama. Kecuali ada satu yang di Wuhan di Cina yang hanya sekitar separuh pasien menggunakan antibiotik. Nih, tapi secara umum lebih dari 90% menggunakan antibiotik. Coba kita sekarang kembali ke Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Kita pada ini kira-kira bulan lalu atau 1,5 bulan lalu, bed untuk COVID sekitar 298, ICU 24, dan
yang di wardnya 274. Kita lihat pada saat itu apa yang terjadi. Pasien-pasien di regular ward antibiotiknya hanya sekitar 70% dan yang non antibiotik 30%. Jadi di sini kelihatan justru kita memakai antibiotik sedikit lebih rendah dibanding dengan apa yang terjadi di dunia luar, khususnya di Cina. Kecuali pasien-pasien di ICU, di luar negeri memang di atas 95% dan kita memang 100% pasien-pasien yang di ICU. Jadi semua pasti pakai antibiotik. Kemudian kalau dilihat apa jenis antibiotik, dari antibiotik yang dipakai pada ward sebanyak 59 orang, ternyata levo, ceftriaxone, cefoperazone sulbactam, dan ada satu pakai moxi dan acitro, ya. Sedangkan yang di ICU antibiotik sedikit lebih atas, yaitu sulbactam, levo, dan meropenem hanya satu. Dari sini kelihatan bahwa variasi penggunaan antibiotik di RSUD Dr. Sutomo tidak terlalu banyak menggunakan antibiotik yang sangat kuat, tetapi antibiotik yang kira-kira cukup untuk pasien dengan CAP. Kemudian kita coba lihat sekarang apa yang terjadi dengan gambaran bakteri-bakteri yang kita isolasi dari Dr. Sutomo. Kalau kita pakai indikator AMR yang saat ini dipakai seluruh dunia, baik WHO maupun Indonesia dan negara lain, adalah bakteri penghasil ESBL. Kita lihat bahwa di dalam penelitian report pada Juli 2019 sampai Mei 2020. Ini kalau kita lihat bahwa sejak Februari-Maret 2020 diikuti 3 bulan berikutnya, ternyata di sini yang merah ini yang paling penting karena ini ESBL yang tadinya stabil ternyata menurun. Artinya bahwa ESBL di rumah sakit ini dalam 3 bulan sejak COVID itu menurun. Kemudian kalau kita lihat lagi pada kasus sampel lain, sampel hasil isolasi daripada nanah atau infeksi luka pada pasien, biasanya pada luka operasi atau pasca operasi. Pada isolat yang terbanyak itu E. coli, ternyata sejak bulan Maret, April, kemudian Mei 2020 menurun sangat tajam. Juga terjadi pada Klebsiella pneumonia. Hal ini kelihatan bahwa statement yang disampaikan oleh WHO maupun yang United Nations tadi, ini sedikit tidak terbukti di Dr. Sutomo. Ini kalau kita lihat di sini, bahwa Maret, April, dan Mei, jumlah absolut daripada Klebsiella penghasil ESBL, ini trennya betul-betul sangat menurun. Kalau kita lihat juga, secara persentase, ternyata juga menurun. Jadi jumlah absolutnya menurun, secara persentase juga menurun. Hari ini terjadi pada bulan Maret, April, dan Mei. Juni belum teranalisis nih. Jadi hal ini menunjukkan bahwa dua indikator yang dipakai oleh dunia ini tidak terjadi peningkatan di RSUD Dr. Sutomo. Apakah di rumah sakit lain terjadi peningkatan? Ini kita yang belum tahu, yang perlu telaah lebih lanjut. Ya, jadi apa penyebab utama penurunan MR yang ada di Dr. Sutomo? Nomor satu, kita tahu bahwa 2 faktor utama adalah penggunaan antibiotik dan hand washing maupun hand hygiene dan kebersihan lingkungan. Prediksi kami, faktor nomor 2 itu sangat penting di dalam mencegah peningkatan AMR. Dan kita tahu sejak COVID, pola perilaku di dalam menggunakan hand hygiene itu meningkat dengan tajam. Jadi ketakutan dunia terhadap peningkatan resisten di era COVID ini masih belum terbukti di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Kalau kami coba melihat kejadian bakteri-bakteri hasil isolat kita yang pada tahun 2019, bahwa ada 2 indikator sebetulnya yang dipakai oleh dunia, yaitu isolat bakteri dari darah dan yang kedua isolat dari urin. 2 ini karena validity samplingnya lebih baik dibanding sampling-sampling yang lain. Di dalam analisis selama setahun, ternyata bahwa dari 1.800-an,
31% ditempati gram positif untuk darah. Sedangkan untuk yang gram negatif 23%. Ini artinya apa? Jadi kalau ada sampel darah memang tetap bakteri-bakteri gram positif menjadi perhatian kita utama. Kalau itu di dalam pemeriksaan secara cepat diketahui bahwa gram negatif, baru kita berubah ke gram negatif. Kalau kita lihat dari urin, gambarannya kalau urin tetap juga seperti sebelumnya, bahwa dari 3.500-an sampel, gram negatif ditemukan sekitar 1.000 atau 42%. Nah, nomor 2 justru ditempati oleh Candida jamur. Nah, ini yang membeda dari sebelumnya, bahwa 3 besar adalah nomor 1 gram negatif pada urin, 2 Candida, dan ketiga adalah gram positif. Hal ini kira-kira perlu perhatian kita semua, bahwa kita harus jangan sampai meninggalkan Candida ini menjadi perhatian kita bagi pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Kemudian dari data tahun 2019 kita ingin melihat kira-kira obat apa yang masih layak kita pakai untuk mikroba indikator penghasil ESBL. Ternyata di sini kelihatan bahwa ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 7 atau 8 antibiotik, di mana yang di atas 90% ada kira-kira 4. Ini di atas 80% sekitar 4 antibiotik, yang lainnya mungkin antara 75 dan 80%. Sehingga kita masih punya senjata jika terjadi outbreak bakteri penghasil ESBL di rumah sakit kita, karena ini amikasin, fosfomisin, imipenem, meropenem ini masih sangat bagus dipakai. Yang lain dalam tingkat lebih rendah ada kombinasi generasi 3 dan inhibitor, kemudian ada obat-obat baru kelompok tigecycline. Ini beberapa pola yang saat ini masih bisa dipakai di RSUD Dr. Sutomo. Kemudian kalau kita lihat carbapenem resistant ini juga penting. Saat ini masih belum menjadi indikator utama karena kejadiannya mungkin di berbagai tempat, bisa rendah, bisa tinggi. Bagaimana di Dr. Sutomo? Hasil analisis sekitar 2.800-an bakteri gram negatif. Carbapenem resistant menempati 273 atau 9,67%. Data tahun 2018 itu sekitar 12-15%. Jadi di sini kayaknya ada penurunan tren carbapenem resisten. Bagaimana bisa terjadi? Ini mungkin tidak terlepas dari aktivitas PPRA di RSUD Dr. Sutomo yang begitu aktif untuk bagaimana obat-obat yang masuk dalam kelompok reserve itu menjadi perhatian utama untuk dikendalikan. Ini jumlah absolutnya yang terjadi, yang carbapenem resisten. Nomor 1 adalah Acinetobacter. Baru setelah itu E. coli dan Klebsiella maupun Pseudomonas. Jadi Acinetobacter menjadi bakteri utama kalau kita curiga itu carbapenem resisten. Kalau dilihat secara persentase 39% untuk Acinetobacter, yang lain sekitar 15-20%. Jadi ini kira-kira kejadian yang saat ini bisa kita temukan di dalam rumah sakit tersier khususnya Dr. Sutomo. Kemungkinan ini akan sama di rumah sakit lain. Itu kira-kira beberapa yang bisa kami sampaikan, dan secara umum kalau bisa kita simpulkan, penggunaan antibiotik pada pasien COVID sangat tinggi, betul sangat tinggi. Tapi secara umum untuk semua pasien turun. Penggunaan antiviral dan antibiotik pada pasien COVID masih mencari formula. Kemudian keempat, risk factor untuk AMR itu kan ada manusianya, lingkungannya, tata kelolanya, dan perilakunya. Tadi kami sampaikan bahwa hand hygiene kayaknya itu mendapat tempat penting di dalam mengendalikan AMR. Kajian data di dunia untuk COVID, orang lebih banyak, para petugas kesehatan, dokter lebih banyak menggunakan antibiotik daripada antiviral. Ini pada data yang sudah terpublikasi di Cina. Mungkin saat ini barangkali berbeda, mungkin sama. Tapi saat itu adalah antibiotik masih utama. Ini di Inggris, bahwa untuk tata kelola COVID, untuk pasien COVID yang baru, maka yang dipakai adalah bisa amoxiclav, levo, doxy, atau clarithrol. Sedangkan yang
pasien yang sudah dirawat di rumah sakit memakai antibiotik pada golongan yang lebih tinggi. Telah indikator AMR Dr. Sutomo dengan indikator bakteri gram negatif penghasil ISBL. Sejak Maret 2020, jumlah absolut ISBL menurun. Juga persentase ISBL dibanding total juga turun. Hal ini adalah indikasi yang bagus bagi kita bahwa meskipun di dalam era pandemi COVID dengan pemakaian antibiotik yang masif, kita tetap bisa mengendalikan AMR yang terjadi di Dr. Sutomo. Ketakutan dunia akan dampak COVID terhadap AMR tidak terbukti di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan mudah-mudahan di rumah sakit tersier yang lain. Prediksi kami cuci tangan, hand hygiene, dan kebersihan lingkungan menempati posisi yang sangat penting di dalam mengendalikan AMR di rumah sakit. Yang terakhir, kita sangat berbangga dengan PPRA dan PPE yang bisa mengendalikan ini semua sehingga dampak AMR bisa kita hentikan di rumah sakit. Terima kasih, ini kira-kira bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Kuntaman atas presentasinya yang menarik. Ada banyak hal yang sudah disampaikan Prof. Kuntaman yang mungkin nanti akan bisa didiskusikan langsung dengan Prof. Kuntaman pada akhir sesi ini.